Shalom, kekasih-kasih Kristus. Berjumpa lagi di dalam program Bible Study CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai kelangsungan kehidupan Yakub, di mana kita akan mengerti akan rancangan Allah di dalam kehidupan Yakub seutuhnya, dan bersama dengan kakaknya Esau. Dua pribadi ini menjadi dua pribadi yang saling bertolak belakang. Walaupun mereka keluar dari rahim yang sama, ibu yang sama, bapak yang sama, tetapi memiliki karakter, memiliki tabiat yang berbeda. Namun lebih dahulu kita akan minta pertolongan Tuhan, minta tuntunan Tuhan, supaya pembelajaran Alkitab pada malam hari ini betul-betul atas tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sembah Dia, kita pujikan pujian yang indah di hadapan-Nya, supaya Allah berkenan memenuhi kita dengan hasrat-Nya, dengan hadirat-Nya, dengan kemuliaan-Nya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, Yesus Kristus Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Kiralaraba shekiralaraba yaralaraba laraba laraba yaralara. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, amin Yesus, untuk kasih setiamu. Terima kasih ku alami, haleluya, dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Thank you Lord.
Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus-Ku. Syukur bagimu, syukur bagimu, sebab sudah terlalu banyak yang Kau lakukan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Yes, amin Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, Terima kasih Tuhan. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Telah banyak yang Kau lakukan, segala yang kami perlukan Engkau sediakan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang penuh kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk jamahan-Mu hari ini. Sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami anak-anak-Mu yang selalu rindu akan pertolongan dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terus kami akan setia kepadamu. Kami akan mengikuti jalan-jalan-Mu. Seperti apa yang akan Kau firmankan hari ini. Yang sebentar kami akan renungkan. Biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami dituntun, kami dibimbing, kami dibawa Tuhan kepada kehendak-Nya yang luar biasa, yaitu kemuliaan yang dunia tidak dapat berikan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya Bible Study pada hari ini betul-betul menjadi pelajaran, pembelajaran, dan bekal bagi kami untuk semakin mengenal Engkau, Allah yang setia itu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, setelah kita belajar tentang keturunan Abraham, ya, dari Sarah, yaitu melahirkan anak-anak yang luar biasa, ya. Bagaimana Tuhan membawa kehidupan Ishak itu pada kemuliaan demi kemuliaan. Lalu Ishak juga menurunkan keturunan-keturunan ilahi, yaitu Esau dan Yakub, diizinkan Tuhan lahir ke dunia. Nah, hari ini kita akan melanjutkan seperti apa tipikal Esau dan Yakub. Seperti apa karakter dua anak dari Ishak ini. Sering kita pelajari dan kita menemukan bahwa dua-duanya itu sangat bertolak belakang. Kalau saudara teliti, saudara jeli, setiap kali membaca firman Allah, saudara akan menemukan dua pribadi yang betul-betul berbeda satu dengan yang lain. Nah, untuk dapat mengetahui lebih jauh lagi, mari buka Alkitab saudara, kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-25, ayatnya ke-19 sampai ke 34. Kejadian 25 ayat 19 sampai dengan ayat 34. Saya akan bacakan buat kita semuanya, lalu nanti kita akan pelajari beberapa hal. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham mempernakkan Ishak. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka, istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Jadi yang keluar duluan adalah Esau, anak sulung, ya, Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah bersalah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau. Jadi bapaknya sayang kepada anak sulungnya, yaitu Esau. Sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Ibunya lebih mengasihi yang bungsu, yaitu Yakub.
Dari hal ini kita bisa melihat bagaimana ada sebuah kekurang tepatan di dalam membagi kasih dari orang tua kepada dua anaknya, saudara. Seperti kita ketahui tadi, Ishak lebih mengasihi Esau karena Ishak suka sekali makan daging buruan. Dan itu terpenuhi oleh hobi Esau yang suka di padang, berburu, ya, memiliki karakter yang suka berburu. Dan itu sangat memuaskan Ishak, saudara. Sementara ibunya, yaitu Ribka, sangat mengasihi Yakub. Anak mami, suka tinggal di rumah, suka bantu mamanya untuk melakukan kegiatan atau tugas-tugasnya. Dari sini kita sudah melihat ya, bagaimana perbedaan antara Esau dan Yakub. Ayat 29. Pada suatu kali, Yakub sedang masak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Nah, keluar kata Edom. Nanti Edom itu identik dengan hal-hal yang kemerah-merahan gitu ya. Merah. Gitu. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, dari apa yang kita baca hari ini, saudara, kita akan melihat dua karakter yang berbeda yang lahir dari rahim yang sama, yaitu rahim Ribka. Ribka itu istrinya Ishak, melahirkan dua anak tadi, Esau dan Yakub. Sedikit mundur, saudara, sejenak ya. Meski sudah hampir 20 tahun pernikahan Ishak dan Ribka, namun Ishak tidak mengambil istri yang lain. Ya, sekalipun istrinya itu mandul. Dan Ishak menjadi satu-satunya patriark Israel yang tidak berpoligami. Satu-satunya. Abraham memiliki beberapa istri. Nanti Yakub, anaknya Ishak ini, punya beberapa istri juga. Tetapi khusus untuk Ishak ini, saudara, dia tidak berpoligami. Makanya saya katakan tadi, satu-satunya patriark, bapak bangsa bagi Israel yang tidak berpoligami adalah Ishak. Keengganannya untuk mengambil istri atau selir, melahirkan anak-anak yang banyak itu, dia mengingat. Di latar belakangi, Ishak itu tahu. Ishak itu berpengalaman melihat apa? Melihat Abraham, bapaknya, yang memiliki dua istri, dua wanita, yaitu Sarah dan Hagar. Bagaimana terjadi pertikaian-pertikaian. Bagaimana terjadi sebuah intrik keluarga. Entah itu Abraham, Sarah maupun Hagar. Nah, ternyata Ishak memperhatikan hal itu, saudara. Seorang anak yang memperhatikan kelakuan bapaknya, yaitu Abraham, ketika dia mengambil dua wanita, bahkan nanti tiga, ada keturah kan. Ishak melihat, wah, gak benar kalau banyak wanita di dalam satu atap rumah. Nah, pelajaran yang dapat diambil oleh Ishak terhadap bapaknya ini diterapkan dalam kehidupannya. Sudahlah, aku tidak akan mengambil wanita lain. Aku tidak akan mengambil selir untuk melahirkan keturunanku karena Ribka lama sekali mandulnya. Ya. Dan Ishak memegang hal itu, saudara. Dia tidak mau keluarganya pecah. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, tanpa Ishak sadari, pecah bukan karena dua wanita, tapi pecah karena apa, saudara? Karena dua anak
yang lahir dari rahim Ribka nanti memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi rupanya Ishak tidak mencontoh Abraham bapaknya untuk mengambil selir atau istri lain. Tapi dia memiliki persoalan, problem hidup yang lain lagi. Yaitu apa? Tentang membagi kasih. Sebab nanti dia punya 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, kita lihat sekarang 2 karakter ini, saudara. Karena nanti ke depannya kalau kita baca terus firman Tuhan ini, Alkitab kita akan menemukan memang 2 bangsa yang keluar dari rahim Ribka ini betul-betul akan bermusuhan. Akan bermusuhan. Ntar balik rukun sedikit, ntar bermusuhan lagi. Ya. Ntar akur sedikit, bermusuhan lagi. Terus akan seperti itu. Nah, kita lihat dulu Ishak itu seperti apa. Ishak itu lebih memilih tinggal di wilayah dekat dengan mamanya. Ya. Ishak lebih memilih tinggal di daerah Hagar. Tempatnya Ismail dulu ada. Di dekat sumur Lahairoi. Ini menunjukkan sebenarnya kerinduan supaya terjadi rekonsiliasi antara Ishak dan Ismail, abangnya. Kita mundur sejenak tadi ya. Sebelum kita membahas Esau dan Yakub. Jadi bapaknya Esau dan Yakub ini sebenarnya memiliki kerinduan supaya bisa kembali ya, bertemu dengan Ismail, kakak yang berbeda dengan ibu, ya, yang lahir dari beda ibu. Jadi ada sebuah kerinduan supaya Ishak berdamai dengan Ismail. Nah, di dalam perjalanannya, saudara, apa yang terjadi? Ya. Ishak ini memiliki istri yang mandul. Betul-betul mandul, tidak punya anak. Kalau kita perhatikan ya, sejarah Alkitab ya saudara, banyak istri para patriark Israel itu yang mandul sebenarnya. Katakanlah Sarah, mandul, istrinya Abraham. Lalu Ribka sendiri, istri Ishak, mandul. Lalu nanti ada Rahel, ya, istrinya Yakub, mandul juga. Belum lagi nanti di zamannya raja-raja nanti ada Hana, istrinya Elkana, yang menjadi mamanya Samuel, Nabi Samuel, itu juga pernah mandul. Semuanya merupakan perempuan yang mandul, sehingga tidak punya anak, hingga mereka mencapai usia yang cukup tua dalam hidup mereka. Kenyataan tersebut merupakan pengalaman yang menyedihkan bagi para ibu bangsa-bangsa itu. Di dalam bahasa Ibraninya, kata mandul itu adalah akharah, saudara. Akharah. Kemandulan artinya. Tidak berbuah. Terlantar. Bahkan lebih ekstrim lagi, hancur dan tumbang. Dia tidak menjadi seperti pohon yang diharapkan menghasilkan buah. Dan bagi siapa saja, semua suami pada waktu itu ya, pada kisah ini ya saudara. Suami yang memiliki istri mandul itu permasalahan besar. Karena zaman dulu kalau tidak punya keturunan itu sebuah kutuk, dikatakan sebagai kutuk. Ya, kalau sekarang sih tidak saudara, tapi zaman dulu itu dipercaya sebagai kutuk. Karena pemahaman budaya kuno, jika seorang wanita tidak mempunyai anak, ia seperti tidak memiliki akar. Ya. Dan oleh karenanya tidak memiliki tempat untuk berpijak. Ini lemah sekali. Dia ditelantarkan tadi gak? Akharah tadi. Ditelantarkan oleh suaminya. Tidak dianggap. Dia tidak mendapatkan porsi yang sebagaimana mestinya. Tentang kasih sayang, perhatian. Ya, itu sangat menderita. Dan sangat menderita saudara. Oleh sebab itu, Ribka betul-betul mengharapkan ada keluar dari rahimnya anak-anak untuk membahagiakan Ishak. Dan untuk meneruskan kelangsungan keturunan Abraham. Saudara bisa bayangkan itu. Betapa menderitanya mereka. Tapi ketika Ishak berdoa saudara. Nah, sekali lagi ya, ini nih. Kalau kita renungkan baik-baik.
semua bapak bangsa yang tadi istrinya mandul seperti Sarah, Ribka, Rahel, Hana, ya, semua jalan keluarnya dimulai dengan maka berdoalah mereka. Maka berdoalah Abraham. Maka berdoalah Ishak. Maka berdoalah Yakub. Sehingga mereka memiliki keturunan. Jadi rupanya kunci doa salah satunya itu menjawab apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Itulah sebabnya Tuhan minta berdoalah, berdoalah, berdoalah. Cita-cita kita, pengharapan kita, kerinduan kita, termasuk penggenapan janji Allah dalam hidup kita, itu bisa terlaksana, itu bisa digenapi kalau kita betul-betul memiliki kerinduan dengan sungguh dan sangat. Diawali dengan apa? Doa. Sekali lagi ya, doa. Doa inilah yang membuat Allah itu mengingat kembali. Bukan berarti Allah lupa loh ya. Ingat ya, kalau ada kalimat atau frase maka ingatlah Tuhan, itu bukan berarti Allah lupa. Tetapi Allah sedang menantikan respon apa yang dilakukan oleh anak-anaknya ketika sesuatu yang diharapkan tidak segera muncul. Kita tahu sekarang, respon kita adalah berdoalah kita kepada Tuhan. Ya, dikatakan di ayat 21 tadi, ya, Kejadian 25:21. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya. Jadi Ishak betul-betul menjadi peran seorang suami, imam, raja dan nabi. Memohon belas kasihan Tuhan supaya istrinya itu menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Ishak ingat tentang janji Allah kepada Abraham bapaknya, bahwa oleh keturunan nulah semua bangsa akan diberkati. Jadi di dalam doanya Ishak pegang apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham bapaknya. Pola seperti ini dipakai oleh Ishak. Seolah-olah Ishak mengingatkan Tuhan, engkau lihat, engkau pernah berjanji kepada bapakku Abraham, bahwa lewat Abraham dan keturunannya, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Sekarang kau lihat Tuhan, aku keturunan Abraham, berhak terima janji itu. Namun kenyataannya istriku mandul. Saya punya semuanya pemikiran doa Ishak seperti itu, saudara. Doanya bukan semata-mata ingin punya anak. Doanya bukan semata-mata ingin punya keturunan. Tapi doanya juga apa? Menggenapi atas rencana dan janji Tuhan. Wow. Lalu apa yang terjadi, saudara? Terhadap doa yang seperti itu, ayat 21, masih ada 21. Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Ishak. Sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Saya punya pemikiran seperti ini, saudara. Sebenarnya ya, toh misalnya Ishak tidak berdoa, Allah tetap akan menggenapi bahwa keturunan Abraham akan keluar, akan lahir, akan beranak pinak, memenuhi bumi dan dapat berkat. Tapi yang membuat Tuhan bersegera untuk menjawab doa adalah ketika yang bersangkutan, yaitu Ishak, menanggapi atas janji Allah, menanggapi atas firman Allah. Maka Allah bersegera untuk apa? Meluluskan permohonan doa yang keluar dari hati yang paling dalam. Saya ketika membaca ini, saudara, saya melihat betapa Allah itu betul-betul memperhatikan anak-anaknya. Sekali-kali dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tidak pernah membatalkan apa yang dijanjikannya. Tuhan hanya melihat respon anak-anaknya seperti apa. Kalau saudara merindukan sesuatu, sepertinya kok lama sekali tidak dijawab. Seperti kemandulan Ribka yang lama sekali.
berdoalah, memohon kepada Tuhan supaya janji-janji Allah itu digenapi dalam hidup saudara dan saya. Itu ya, berdoalah. Nah, ada sedikit hal yang menarik di sini saudara. Ketika Ishak berdoa untuk istrinya, kata Ibrani atar, ya, berdoa atau memohon itu artinya apa? Membakar kemenyan. Ya, atar itu membakar kemenyan. Memohon dengan sangat. Ini menunjukkan tentang apa? Kesungguh-sungguhan dalam berdoa. Allah melihat kalau anak-anaknya bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bersungguh-sungguh dalam memohon. Bersungguh-sungguh di dalam apa? Minta belas kasihan. Maka doamu dan doaku itu dianggap Tuhan seperti kemenyan. Bau-bauan yang harum. Sebab doa itu dinaikkan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Reaksi Tuhan terhadap doa yang sungguh-sungguh. Terhadap doa yang disebut sebagai membakar kemenyan atau atar tadi. Allah bersegera turun tangan untuk menjawab setiap doa anak-anaknya. Doa yang kuat, sungguh-sungguh diterima oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kalau berdoa yang sungguh-sungguh ya, yang betul-betul seperti kita tuh sedang fokus kepada permasalahan itu, fokus kepada permohonan itu. Dan fokus kepada Allah yang sanggup mengabulkan setiap permohonan doa kita. Ini pelajaran buat kita semuanya. Berikutnya saudara, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-24. Nah ini mulai ya. Mulai tentang apa? Tentang bagaimana Allah sedang memperlihatkan bahwa hasil doa Ishak itu akan melahirkan dua anak sekaligus. Karena kelahiran Esau dan Yakub tidak berselang lama, saudara. Ya. Saudara lihat dulu di dalam ayat 24 dulu, saya akan bacakan. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Jadi sekaligus Ishak mendapat jawaban atas doa supaya istrinya hamil dengan apa? Anak ganda atau kembar. Ya. Dia berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Baru ketika Ishak umur 60 tahun lahirlah Esau dan Yakub. Lewat dua orang ini, lewat Esau dan Yakub ini saudara, nanti akan beranak pinak menjadi bangsa-bangsa yang besar. Tapi dari dua keturunan ini mereka akan saling bertolak belakang. Karena sejak dari kandungan pun Esau dan Yakub itu sudah bertolak-tolak belakang. Putra-putra Ribka mereka bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Saya bisa bayangkan bagaimana goncangan rahim Ribka itu. Dirasakan betul gejolak-gejolaknya. Yang sangat luar biasa. Bahkan Ribka pernah mengeluh begini. Jika demikian halnya, kata ya, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Ya. Mengapa aku hidup? Ribka minta petunjuk Tuhan, Tuhan, ini kenapa ada dua yang tidak nyaman aku rasakan dalam kandunganku? Mereka saling bertolak-tolakan. Sejak dari kandungan mereka sudah nggak akur, saudara. Sudah nggak akur. Di ayat 22 itu. Ayat 22. Tetapi anak-anak bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, nih Ribka berkata, jika demikian mengapa aku hidup? Dia minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan kenapa ini? Begitu kau jawab doa suamiku, langsung kau berikan dua. Harusnya aku bersyukur kan, sekali melahirkan ada dua gitu. Tapi masalahnya ini dua-duanya menyusahkan aku, dua-duanya membuat aku sakit. Tuhan tolong kasih tahu aku. Tuhan aku minta petunjukmu. Seperti apa nanti jadinya anak-anak dalam rahimku ini. Itu doa Ribka kepada Tuhan. Apa jawab Tuhan? Ayat 23. Firman Tuhan kepadanya. Dua bangsa. Saklek ini. Tuhan langsung menunjuk dua bangsa
ada dalam kandunganmu. Ketika Tuhan berkata 2 bangsa ada dalam kandunganmu, ini Ribka tambah berkecamuk, saudara. 2 bangsa. Ini 2 anak saja udah bikin aku pusing. Bikin aku menderita dan sakit. Ini 2 bangsa pula. Apa maksudnya Tuhan? Gitu. 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Ya. Kata berpencar itu artinya kedua-duanya akan mengambil jalan yang berbeda. Keduanya akan mengambil posisi yang berbeda. Kalau yang satu ke kanan, satu akan ke kiri. Kalau yang satu naik, dia akan turun. Yang satu lagi. Makin pusinglah Ribka, saudara. Ya. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, Ribka menangkap firman Tuhan itu, saudara. Dan saya yakin dia menyimpan dalam hatinya. Wow, ternyata seperti ini toh. Jawaban doaku untuk minta petunjuk Tuhan. Mengapa ada 2 janin, 2 embrio, 2 calon bayi yang di dalam rahimku itu saling bertolak-tolakan. 2 bangsa atau 2 suku bangsa akan saling berpencar. Bahkan nanti yang tua akan menjadi apa, saudara? Hamba yang muda. Itu terpatri dalam pikiran Ribka. Itulah sebabnya kenapa Ribka itu sangat sayang kepada Yakub, anak yang kedua itu. Anak yang bungsu, yang lahir belakangan. Sementara bapaknya, Ishak, sangat sayang kepada Esau. Ini, saudara. Kita belajar sekarang. Memang ada alasan bagi Ribka untuk lebih sayang kepada Yakub karena atas petunjuk Tuhan ini Ribka menangkap sesuatu yang sifatnya rohani. Sementara Ishak itu menangkap sesuatu yang sifatnya kedagingan karena dia suka makan daging, gitu. Dan itu terpenuhi oleh Esau. Dari sini pangkal permasalahan keluarga Ishak, saudara. Pangkal permasalahan keluarga Ishak bersama dengan Ribka. Memiliki 2 anak. Papa sayang kepada yang sulung, mama sayang kepada yang bungsu. Hal ini, saudara, sebenarnya tidak boleh terjadi. Toh misalnya Ribka tahu bahwa Esau nanti akan mengabdi kepada Yakub, harusnya Ribka juga harus mengasihi Esau. Karena dua-duanya kan anak kandungnya. Toh misalnya Ishak lebih sayang kepada Esau. Tapi Yakub itu tidak bisa berburu, tidak bisa memenuhi hasrat suka daging bapaknya ini. Harusnya Ishak juga harus mengasihi Yakub. Toh Yakub adalah anak darah dagingnya juga. Oleh sebab itu, di dalam rumah tangga kita, seorang ayah dan ibu, papa dan mama, bapak dan ibu, tidak boleh membeda-bedakan anak satu dengan anak yang lain. Kalau Tuhan kasih 2 anak, kasihi, sayangi dua-duanya, saudara. Kalau Tuhan kasih 3, ya 3-3-nya kita kasihi. Lewat kasih yang sama, yang adil. Kalau Allah memberikan anak 4, 5, ya kita harus kasih mereka semuanya. Buat apa Tuhan memberikan anak kalau kita tidak mengasihinya? Buat apa Tuhan memberikan anak 2 kalau yang satu tidak kita kasihi? Sementara Allah mengasihi. Oleh sebab itu pelajaran buat kita semuanya. Ayo di dalam rumah tangga kita bertindaklah adil. Hai orang-orang tua, hai bapak dan ibu, mama papa, bertindaklah adil. Mengasihi semua anak-anakmu karena anak-anak kita adalah milik pusaka Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Jadi anak-anak kita itu ibarat seperti anak panah. Ya, yang melesat, yang meluncur kepada destiny yang Allah tetapkan. Yang meluncurkan siapa? Busurnya siapa? Ya papa dan mama, bapak dan ibu.
Ishak dan Ribka harusnya menjadi busur bagi Esau dan Yakub. Tapi sayang, mereka tidak seimbang. Mereka pilih kasih. Sehingga hasilnya apa? Makin rumit nanti, saudara. Ya, oke. Si kembar Esau dan Yakub tampaknya bukan kembar identik, saudara. Bukan sama persis yang sulit dibedakan. Enggak, justru mereka gampang sekali dibedakan. Gampang sekali ditebak. Oh, ini Ishak, oh ini Yakub, ini Esau. Oh, ini yang sulung, ini yang bungsu. Kan banyak sekali ya kembar yang identik ya, saudara. Sampai kita sulit sekali membedakan. Tapi ternyata Esau dan Yakub memiliki kembar yang tidak identik. Bukan hanya parasnya, bukan hanya bentuk tubuhnya, bukan hanya tampilan fisiknya, bahkan karakternya juga berbeda. Esau nanti, saudara, itu akan menjadi pemburu, sukanya di padang, suka berburu. Nah, dia tinggal di padang seperti siapa? Seperti Nimrod dan Ismail. Nah, ini karakter-karakter seperti ini. Ya. Kemarin kita belajar ya, Nimrod itu salah satu pemrakarsa Menara Babel. Ya. Sukanya sesuatu yang spektakuler dalam hidupnya. Ismail juga sukanya kekerasan, perangainya seperti keledai liar. Demikianlah kalau kita menyebut kata Esau, menyebut kata Nimrod, menyebut kata Ismail, memiliki karakter yang tidak beda. Keras, suka di padang, ya, identik dengan pemberontakan, kira-kira seperti itu. Sementara adiknya suka di rumah, ya. Suka sama dengan mamanya. Yakub adalah kesayangan Ribka. Ia seorang yang tenang, suka tinggal di dalam kemah. Ya. Bahkan dikatakan Yakub ini betul-betul memenuhi kebutuhan dari mamanya. Ya. Mamanya rindu meminang anak ya yang banyak ditimang hanya si Yakub. Esau sepertinya ditelantarkan. Seperti itu, saudara. Ya. Betul-betul berbeda sekali. Tidak identik. Bahkan ketika mereka lahir pun tampak juga perbedaan di dalam kasih sayang orang tuanya. Nah ini. Sekali lagi kalau keluargamu menjadi keluarga, rindu menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Ayo. Jangan membeda-bedakan anak. Jangan membeda-bedakan keturunan kita. Semua sama di hadapan Tuhan. Semua sama di hadapan Tuhan. Lanjut ya, saudara. Sekarang kita belajar tentang apa? Lihat ini. Dua bangsa ini, saudara. Dua bangsa yang keluar dari rahim Ribka. Allah menyatakan bahwa Ribka tidak hanya mengandung dua anak, tetapi juga dua bangsa. Yang bukan hanya sangat berbeda satu dengan yang lain, melainkan juga dalam kepentingan-kepentingan mereka akan berlawanan dan berseteru satu sama lain. Saudara tahu, nanti Esau itu akan melahirkan keturunan-keturunan disebut sebagai orang-orang Edom. Edom. Diambil daripada kata merah tadi. Ya. Sebentar kita akan pelajari tentang kemerah-merahan tadi. Kata Edom. Edom itu identik dengan Esau. Dan bangsa Edom ini tidak pernah mau berdamai, bersekutu, ya, mau berbaik-baikan dengan keturunan Yakub. Yang nanti diubah namanya jadi Israel. Yakub diubah jadi Israel. Itu musuh bebuyutan. Seperti Israel dengan Palestina. Seperti Israel dengan orang Filistin. Demikianlah Israel dengan Edom. Itu tidak pernah akur. Kerjaannya apa? Berantem terus, saudara. Ini nubuatan. Nah, kenapa, saudara? Kenapa muncul bangsa Edom dari Esau ini? Dimulai dari apa? Tentang hak kesulungan. Kita lihat tentang hak kesulungan. Lihat. Ayat 31 sampai 34. Di bagian akhir dari pelajaran kita pada malam hari ini. Begitu Esau itu pulang dari padang, saudara, berburu. Dia tampak kelelahan dan lapar. Sampai di rumah, ternyata Yakub sudah memasak. Hobinya masak bersama dengan mamanya, saudara. Hobinya masak. Ketika dia melihat bahwa Yakub masak, Esau bilang gini, "Dek, kasihlah barang sedikit apa yang kau masak itu." Gitu. Dasar Yakub ya, saudara. Nanti kita akan pelajari karakter Yakub seperti apa. Dia tidak mau kasih
abangnya itu dengan gratisan. Oke Kak, aku kasih ini. Ya, yang kemerah-merahan ini. Kacang merah ini. Ya, mungkin bisa disebut kayak brand abound ini. Ya. Aku berikan kepada engkau, tapi berikan dulu hak kesulunganku padaku. Apa jawab Esau, saudara? Ya, hak kesulungan. Bentar lagi juga aku mati. Buat apa sih hak kesulungan? Ya. Udah, oke. Tukarlah. Yuk, deal. Jadi hak kesulungan secara lisan ya diserahkan Esau kepada Yakub adiknya. Dan atas tukaran itu, atas barter itu, Yakub memberikan kacang merah itu. Kata kemerah-merahan nanti keluar kata Edom. Bangsa Edom. Bangsa yang hanya mengutamakan hal-hal pemuasan jasmani atau perut saja. Ditukarlah itu. Sementara Yakub minta hak kesulungan, hal-hal yang sifatnya rohani. Dari sini kita bisa melihat. Dua anak tadi, yang satu memikirkan hal-hal yang rohani, yaitu Yakub. Hal-hal yang sifatnya kekal. Perjanjian Allah. Sementara Esau memikirkan sifatnya yang sementara. Kedagingan, pemuasan perut, pemuasan nafsu kedagingan saja. Harusnya hak kesulungan itu milik Esau. Karena dia dilahirkan terlebih dahulu. Menjadi anak sulung, maka dikatakan hak kesulungan. Berhak terima berkat warisan lebih daripada adik-adiknya. Memiliki kuasa untuk memimpin keluarga besarnya. Tapi Esau tidak menghiraukan hal itu. Yang penting gua kenyang, yang penting aku puaskan hasrat kedaginganku. Di mata Tuhan, Esau memandang rendah hak kesulungan. Dijual dengan mudah dan murah. Hak kesulungannya dipandang rendah, dijual mudah dan murah. Itu gambaran kepada orang-orang yang mendapatkan hak keselamatan kekal. Hak untuk masuk surga. Hak untuk hidup di dalam kenikmatan kekal bersama dengan Tuhan. Tapi dengan mudah dan murahnya ditukar dengan kenikmatan dunia. Bisa jabatan. Bisa harta benda. Bisa ketenaran. Nggak sedikit saudara, ngaku dirinya orang Kristen percaya kepada Allah. Tapi dengan mudah dan murahnya, iman mereka ditukar dengan apa? Hal-hal yang sifatnya keduniawian. Hal ini tidak boleh terjadi saudara. Jangan hanya masalah perut. Akibatnya apa? Fatal dalam hidup kita. Jangan hanya pengen tenar, pengen sukses, pengen kaya, pengen diakui dunia. Namun kita menukar hak-hak iman kita. Kasih karunia Allah dengan mudah dan murahnya. Jangan terjadi ya saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita betul-betul berkenan kepada Tuhan. Jangan tukar yang rohani dengan perkara-perkara yang jasmani. Saudara tahu, garis suksesi yang dimulai dari Abraham, turun ke Ishak, harusnya turun ke Esau, diubah menjadi Yakub. Harusnya Abraham, Ishak, dan Esau, karena anak sulung ini. Tapi gara-gara hal perut, gara-gara hal daging, kedagingan saudara, diubah Abraham, Ishak, Yakub. Oleh sebab itu, ayo, jangan tukar imanmu, jangan tukar hak kesulunganmu, jangan tukar hak masuk kerajaan Allah dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Pikirkan baik-baik, renungkan baik-baik saudara. Pelajaran hari ini bukannya sekedar kita mengulas firman, tapi mempraktekkan apa yang menjadi iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali berjalan di dalam terang Allah itu, tetap berjalan dalam terang Allah. Sekali beriman kepada Tuhan Yesus, terus beriman kepada Yesus. Jangan tukar dengan apapun juga. Itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari
kita renungkan sejenak. Saya akan berdoa untuk kita semuanya. Supaya apa yang kita baca, kita renungkan, betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Kami belajar dari dua karakter, Esau dan Yakub, yang lahir dari Ishak lewat istrinya istrinya Ribka. Bapa, ajar kami mengerti bahwa kami memiliki karakter ilahi di dalam hidup kami. Ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, maka seketika itu juga hak masuk kerajaan Allah menjadi milik kami. Hak masuk di dalam surga menjadi bagian hidup kami. Sebab kami diangkat menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Seperti Esau memiliki hak kesulungan, demikianlah kami memiliki hak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Namun kami melihat bagaimana Esau menukar hak kesulungan dengan mudah dan murahnya. Menyepelekan, memandang rendah hak kesulungan. Maka hidupnya adalah hidup yang dimurkai Tuhan. Hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kekerasan demi kekerasan ada dalam kehidupan Esau. Yang akan menurunkan bangsa Edom. Karena menukar sesuatu yang mulia, yang indah, yang kekal. Dengan sesuatu yang fana. Yang tidak ada artinya. Hanya nikmat sebentar, yaitu makanan. Dengan mudah dan murahnya Esau menukarkan itu. Kami mau belajar Tuhan. Nggak akan meneladani Esau. Kami akan pertahankan iman kami. Pertahankan percaya kami kepada Yesus. Pertahankan milik pusaka Tuhan dalam hidup kami. Yaitu kami adalah orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Memiliki hak untuk masuk kerajaan Allah. Memiliki hak untuk menerima warisan-warisan surgawi. Ampuni kami kalau kami memandang rendah hal itu ya Tuhan. Kami akan bertobat sungguh. Kami akan tempatkan hal-hal kerajaan surga, perkara-perkara di atas, kehidupannya kekal itu menjadi prioritas utama dalam hidup kami. Ya, kami akan bekerja, ya kami akan beraktivitas, berbisnis, tetapi perkara-perkara di atas menjadi prioritas kami. Supaya kami lebih mencintai Tuhan, hidup dalam perkenan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati kami semua Tuhan. Kuatkan lutut-lutut yang mulai goyah oleh keadaan situasi dunia ini. Yang hampir saja mereka menukarkan iman mereka. Ampuni Tuhan. Kuatkan anak-anak-Mu. Teguhkan anak-anak-Mu. Supaya mereka tidak menukar hal yang rohani dengan hal yang sementara itu. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan. Berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bagi yang buntu jalan Tuhan akan bukakan. Semua yang melihat program acara ini, semuanya diberkati Tuhan. Besar, kecil, tua dan muda, laki-laki dan perempuan. Engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi, jangan tukar hal yang rohani ini dengan sesuatu yang sifatnya sementara. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu sekalian. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.